Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat, serta kemuliaan dan kuasa bagi Allah kami yang kudus, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yeskiel pasal 37 ayat 1-6 yang berkata demikian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan membawa Yeskiel berjalan menyusuri lembah, suatu tempat yang seharusnya sangat indah pemandangannya. Tetapi hari itu pemandangan yang terlihat justru adalah sesuatu yang terlihat sangat mengerikan. Coba saudara bayangkan perjalanan ini, di mana tulang begitu banyak berserakan. Bisakah kita bayangkan suasana saat itu? Pasti mencekam, menakutkan, membuat kita lama-lama menjadi stres juga. Seperti kita jalan di tempat bekas pembantaian manusia, ataupun bencana alam, di mana banyak mayat berserakan di kanan kiri jalan yang kita lalui. Pasti bingung, takut, cemas, semua campur aduk di dalam hati dan pikiran kita kalau ada dalam situasi seperti itu. Tuhan sedang ingin berbicara apa sebenarnya dengan membawa Yeskiel ke dalam lembah itu. Penindasan yang dialami oleh bangsa Israel adalah akibat dari dosa-dosa mereka karena telah meninggalkan Tuhan. Pembuangan ke Babilonia adalah konsekuensi dari pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan. Kehidupan sebagai orang-orang buangan atau orang-orang tawanan di negeri orang lain pasti sangat menderita. Berbagai tekanan dialami oleh umat Tuhan selama berada di Babilonia. Tuhan tidak selamanya murka kepada umat pilihannya. Pengangkatan Yeskiel menjadi nabi di tengah-tengah bangsa tertindas sebagai bukti bahwa Allah senantiasa mengasihi umatnya. Pembuangan ke Babilonia bukanlah akhir dari perjalanan sejarah bangsa Israel, tetapi salah satu cara Tuhan untuk membimbing ke jalan yang benar
agar mereka mengalami pertobatan. Perikop pembacaan kita hari ini menjelaskan bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya atas bangsa Israel melalui penglihatan yang dialami oleh Yeskiel. Roh Tuhan membawa Yeskiel ke lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering yang berserakan. Tulang-tulang kering yang berserakan di lembah adalah simbol kehampaan, simbol kematian, simbol keputusasaan. Yeskiel ditantang oleh Roh Tuhan dengan pertanyaan, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Jawaban Yeskiel memberi penegasan, sesungguhnya Tuhanlah yang sesungguhnya paling memahami kekuatan kuasa yang ada di dalam dirinya untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati dan rusak. Secara manusia sudah tidak ada harapan dan tidak mungkin bisa pulih kembali. Yeskiel ditantang kembali untuk bernubuat tentang tulang-tulang kering itu bagi bangsa Israel sebanyak 3 kali. Isi nubuatan itu adalah Tuhan Allah akan memberikan nafas hidup, memberi urat-urat, menumbuhkan daging dan kulit terhadap tulang-tulang yang berserakan itu. Artinya, Tuhan Allah merubah keadaan yang lemah, yang tidak dapat bergerak, dan tidak berarti itu menjadi kuat, bergerak, berharga, dan hidup kembali. Nubuatan ini ditujukan kepada bangsa Israel yang telah diserahkan akibat perpecahan yang terjadi di antara mereka, yaitu Israel Utara dan Selatan, dan yang sedang berada di bawah penindasan Babilonia. Tuhan Allah hendak menyatakan kemahakuasaannya kepada bangsa Israel, bahwa Ia sanggup memulihkan kehidupan mereka, membangkitkan mereka dari keterpurukan, memberi pengharapan yang jelas kepada mereka. Ia sanggup mengangkat mereka dari keberadaan mereka yang sangat memprihatinkan tanpa andil dari bangsa Israel. Tujuan Allah sangat jelas, agar segenap umat pilihannya mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, sehingga mereka hanya menyembah Dia dan tidak lagi berpaling kepada allah-allah lain yang merupakan buatan manusia. Kendatipun mereka mengalami berbagai tantangan hidup, namun Tuhan menghendaki agar Israel hanya berseru kepadanya saja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan pada akhirnya Tuhan Allah membuktikan kuasa-Nya ketika bangsa Israel kembali ke tanah mereka dengan menikmati persekutuan dan persatuan yang indah. Kadangkala iman kita tertantang dengan berbagai tekanan, pergumulan, sakit penyakit, dan lain-lainnya. Kondisi ini bisa saja menjadikan kita putus asa, kehilangan arah dan tujuan hidup, termasuk kehilangan pegangan hidup. Melalui renungan hari ini kita diingatkan bahwa sebesar dan separah apapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong kita. Ia sanggup memulihkan kehidupan perekonomian kita yang sedang kacau. Ia sanggup memulihkan kehidupan rumah tangga kita yang sedang berantakan. Ia sanggup mengangkat kita dari keterpurukan. Ia sanggup melakukan segala-galanya. Namun bagian yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tetaplah setia untuk mengikuti dan menyembah Tuhan. Yang kedua, bangkitkanlah pengharapan dan rasa percayamu akan datangnya pertolongan Tuhan. Yang ketiga, bernubuatlah untuk keadaanmu. Bernubuat adalah memperkatakan apa yang Tuhan katakan kepada diri kita melalui firman-Nya untuk menjadi suatu kenyataan. Saya mengatakan bernubuat, bukan kita buat-buat. Artinya, kita bukan memperkatakan yang kita inginkan, tetapi apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Kita perkatakan dan kita perintahkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa tidak ada situasi yang terlalu rusak, terlalu kering, atau terlalu putus asa bagi Tuhan untuk memulihkannya. Seperti bangsa Israel yang berada dalam keterpurukan di Babilonia, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang tidak terbatas melalui penglihatan tulang-tulang kering yang dihidupkan kembali. Tuhan sanggup memulihkan keadaan apapun, entah itu perekonomian, rumah tangga, kesehatan, atau pergumulan lainnya, asalkan kita tetap setia kepadanya,
memiliki pengharapan yang teguh, dan berpegang pada firman Tuhan. Kita diingatkan untuk bernubuat atas kehidupan kita, memperkatakan firman Tuhan yang memberi kehidupan, harapan, dan kemenangan. Di tengah segala tantangan, mari kita percaya bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang hidup, yang selalu mampu mengubah keadaan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, penuh kuasa dan sanggup memulihkan segala sesuatu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, meskipun kami sering lemah dan jatuh dalam dosa. Kami serahkan setiap bagian hidup kami ke dalam tangan-Mu, di tengah pergumulan, keputusasaan, dan tantangan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada semua masalah kami. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu, membangun pengharapan kami dalam janji-Mu, dan memperkatakan firman-Mu dalam setiap situasi kami. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Ajar kami untuk memakai semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan.
Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan. Dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua.